Saya menyembah firman. Ya, karena apa? Firman itu kata-kata Allah. Gitu loh. Ya, Bapak ngerti nggak firman? Oh iya, dia nggak ngerti karena Allah dia kan nggak bisa berfirman. Saya hanya menggarisbawahi Anda tadi mengatakan Anda menyembah firman, Pak. Padahal firman tidak hanya menjadi Yesus, Pak, menurut Kejadian pasal 1. Ya, sudah saya terangkan tadi di atas. Firman menjadi terang, firman menjadi cakrawala, firman menjadi daratan dan lautan. Kenapa yang Anda sembah hanya Yesus? Ya, Pak, ya, saya menyembah firman. Ya, karena apa? Firman itu kata-kata Allah. Gitu loh. Ya, Bapak ngerti nggak firman? Oh iya, dia nggak ngerti karena Allah dia kan nggak bisa berfirman. Yang di dalam Al-Quran kan itu bukan firman Allah, tapi apa itu ucapan Jibril. Bapak ngerti nggak? Berfirman nanti munculnya apa? Firman. Ya, berkata-kata munculnya kata-kata. Gitu loh Pak. Ya, Bapak pahami dulu dasarnya. Firman itu apa? Ya, kalamullah itu apa? Ya, pesanan itu apa? Ya, jadi Jibril itu dia membawa pesan gitu loh. Ya, jadi yang ditulis, yang kalian tulis sekarang ini, yang kalian hafal-hafal ini sekarang ini, ya, itu ucapan Jibril Pak, bukan ucapan Allah. Ya, yang diucapkan Allah itu, yang difirmankan Allah itu, yang Allah ngomong ke Jibril. Ya, tetapi Jibril setelah sampai di bumi, yang keluar dari mulut Jibril itu yang ditulis, ya, bukan yang keluar dari mulut Allah. Ya, Bapak ngerti nggak dasarnya? Kalamullah itu apa? Hah? Terjebak lo di sini Pak. Ya, bener nggak saya bilang? Yang ditulis itu kata-katanya Jibril. Ya, kalau Bapak bilang dari Allah, nggak mungkin Pak. Yang omong Jibril kok, bukan Allah. Ya. Pada mulanya adalah knalpot, dan knalpot itu bersama dengan motor, dan knalpot itu adalah motor. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke Pak Pendeta, mari kita klarifikasi dahulu ya mengenai Yesus adalah firman menjadi manusia. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah mengenai hal itu, karena Allah memang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia itu dengan firman-Nya. Jadi firman adalah ucapan atau perkataan Tuhan. Nah, coba kita perhatikan pengertian firman pada kitab Kejadian pasal 1 ya. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian.
Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka dari ayat-ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah firman menjadi terang. Yang kedua, firman menjadi cakrawala. Yang ketiga, firman menjadi daratan dan lautan. Yang keempat, firman menjadi tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, firman menjadi benda-benda penerang di cakrawala. Nah, lantas apa yang aneh dengan firman menjadi manusia? Dan coba kita baca pernyataan Yesus di bawah ini. Ini Yesus yang ngomong, Pak Pendeta ya. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, maksud ayat tersebut apa? Maksudnya adalah manusia itu bukan hanya hidup berdasarkan makanan saja. Makanan hanya mampu membuat manusia tetap hidup, bukan menciptakan manusia. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah dengan segala firman-Nya. Jadi bukan hanya Yesus yang berasal dari firman Allah, Pak, yang kemudian menjadi manusia, melainkan setiap manusia juga mula-mulanya berasal dari firman Allah, kemudian menjadi manusia. Jadi Anda, saya, bapak Anda, nenek Anda, kakek Anda, sama seperti Yesus kedudukannya. Yesus mengatakan bahwa manusia hidup juga bermula dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Lantas mengapa cuma Yesus yang dituhankan? Langit, bintang-bintang, matahari, bumi, bulan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia lainnya, mengapa tidak Bapak tuhankan sekalian? Bukankah kesemuanya itu bermula dari firman? Jadi ya, jadilah maka jadi. Nah, itulah, kalau Anda memaknai firman itu hanya Yesus, menurut Yesus sendiri itu adalah salah. Inilah lagi udah babak belur dari kemarin mau nantangin saya. Kalian di sini ya semuanya bodoh semua. Ya cuman hadapi saya saja kalian berapa orang nih di sini. Ya, tapi nggak bisa membuktikan Allah gitu loh. Masa Allah di abad ke-6 itu kalah sama Yesus? Yesus cuman ngomong doang nih. Ya, bangkitlah Lazarus. Lazarus bangkit. Emang kenapa kok bisa? Iyalah, itu yang keluar dari mulut Yesus itu apa? Itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu menghidupkan. Pekerjaan Allah itu menghidupkan orang mati. Gitu loh. Kok nggak sadar-sadar sih? Ini bikin analogi sama motor manusia. Tuhan kok dibawa-bawa ke motor? Gimana sih? Analogi kamu tuh salah. Gitu loh. Belajar dulu beranalogi ya. Ilmu kamu belum sampai ke sana gitu loh. Ya. Tuhan dianalogikan dengan motor. Aduh. Itu kagak nyambung gitu loh. Suka-suka main klaim self proclaim sah-sah saja, Pak. Tetapi coba Anda jelaskan, ternyata di dalam Kejadian pasal 1, apa yang Anda sembah, yang Anda katakan tadi, Anda menyembah firman. Ternyata firman itu bisa menjadi terang, firman bisa menjadi cakrawala, firman bisa menjadi tumbuh-tumbuhan dan benda-benda penerang di cakrawala. Tetapi kenapa Anda hanya menyembah Yesus, padahal firman itu bukan hanya Yesus, Pak? Tidak perlu self-proclaim gembar-gembor menang debat, tetapi pada dasarnya nyungsep, Pak. Silahkan terangkan, jelaskan Kejadian pasal 1. Ternyata firman tidak hanya menjadi Yesus. Mas, Mbak, Pak Tua, ya, logikanya begini. Yang keluar dari mulut Bapak itu apa? Kata-kata Bapak bukan? Kalau saya, Bible saya itu jelas, ya, yang keluar itu kata-katanya Yesus. Yesus adalah firman. Ya, sekarang Al-Quran Bapak ya, yang keluar dari mulut siapa tuh yang ditulis? Hah? Mulut Jibril bukan?
Makanya saya pertanyakan, itu dari Allah apa enggak? Allah aja nggak bisa ngomong langsung, ya. Dia harus lewat Jibril. Apa saya harus percaya dengan Jibril? Ya, itu kan ucapan Jibril yang dia sampaikan semua itu ke Muhammad. Ya, Muhammad kan dengerin Jibril, bukan dengerin Allah. Bener nggak Pak saya omong begitu? Pakai logika Pak. Coba lihat di Kejadian ya, pasal 1. Ketika itu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Selanjutnya berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, dan seterusnya. Ayat selanjutnya berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, dan selanjutnya. Maka dari ayat-ayat tersebut di atas kita bisa ambil kesimpulan sebagai berikut. Jadi firman itu bisa menjadi terang, firman bisa menjadi cakrawala, firman bisa menjadi daratan dan lautan, firman bisa menjadi tumbuh-tumbuhan, dan firman bisa menjadi benda-benda penerang di cakrawala. Jadi firman tidak hanya menjadi Yesus. Lalu kenapa hanya Yesus yang disembah? Kenapa kalau Anda mengatakan menyembah firman, kenapa Anda tidak menyembah cakrawala, tidak menyembah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya? Padahal itu juga berasal dari firman, Pak Pendeta. Ini lagi semakin dijelasin semakin bodoh, ya. Kalau Allah nggak berfirman, nggak ada langit dan bumi. Kekuatan Allah itu ada di firman-Nya, ada di kata-kata yang keluar dari mulutnya, ya. Kalau Allah nggak berfirman, ya, bukan Allah ya, karena yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Allah SWT ya. Kalau Tuhan itu tidak berfirman, langit dan bumi itu tidak bisa diciptakan. Karena kekuatan yang Allah punya itu adalah, ya, kamu dengar saya ulangi, kekuatan yang ada di dalam diri Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi adalah firman-Nya, kalimat-Nya, gitu loh, ya. Masa kalimat Allah kamu samain dengan ciptaannya? Aduh, kalimat itu yang menghasilkan ciptaan, ya. Ciptaan itu bukan kalimat, gitu loh. Kok nggak pintar-pintar sih? Bodoh semua kalian di sini. Udah diajarin yang benar. Aduh, saya sampai pusing loh ngajarin orang-orang bodoh nih. Iya Pak, saya hanya menggarisbawahi Anda tadi mengatakan Anda menyembah firman, Pak. Padahal firman tidak hanya menjadi Yesus, Pak, menurut Kejadian pasal 1. Ya, sudah saya terangkan tadi di atas. Firman menjadi terang, firman menjadi cakrawala, firman menjadi daratan dan lautan. Kenapa yang Anda sembah hanya Yesus? Padahal tadi Anda mengatakan Anda menyembah firman. Seharusnya Anda juga menyembah terang, menyembah cakrawala, menyembah daratan, menyembah tumbuh-tumbuhan, menyembah benda-benda penerang di cakrawala. Itu adalah juga firman menurut Kejadian pasal 1, Pak. Anda katakan tadi Anda menyembah firman, tetapi hanya menyembah Yesus. Padahal firman bukan hanya menjadi Yesus, tetapi firman bisa menjadi terang, bisa menjadi cakrawala, bisa menjadi tumbuh-tumbuhan. Lah itu apakah itu semua Anda sembah, Pak? Anda selain menyembah Yesus, Anda juga menyembah terang, menyembah cakrawala, menyembah tumbuh-tumbuhan, menyembah benda-benda penerang di cakrawala. Seperti itu kah, Pak? Anda ini bodoh loh. Saya sudah menjelaskan, kata-kata itu yang menciptakan terang, gitu loh. Ya, Allah ngomong nih, jadilah, maka terang jadi, ya. Jadilah ini adalah ucapannya Allah, omongannya Allah, kalimatnya Allah, firmannya Allah. Kalau terang itu ciptaannya, ya. Allah yang menciptakan, jadilah terang, maka terang jadi, ya. Jadilah langit, jadilah bumi,
Ya, kalau Allah nggak ngomong jadilah, ya jadilah ini firman loh. Ya, jadilah ini kata-katanya Allah loh. Ya, kalau Allah nggak ngomong jadilah, itu langit dan bumi nggak ada, Mas. Ya, Mas tolol. Ya, masa Anda nyamain yang dihasilkan oleh kata jadilah itu sama dengan katanya? Nggak mungkin sama, Mas. Ya, apa yang Allah ucapkan, ya itu kata-katanya Allah. Ya, yang kemudian bisa menciptakan, bisa menghidupkan. Ya, bumi itu asalnya dari mana? Karena Allah berkata-kata, karena Allah mengucapkan kata, kalimat jadilah, maka bumi itu ada. Ya, kok Allah sama-samain? Ya, makanya saya bilang logika kamu dipakai. Ya, otak jangan taruh di masjid, nanti bodohnya berjemaah. Bapak ini nggak ngerti. Firman itu adalah kekuatan yang Allah punya, Pak, yang mampu menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Tanpa firman langit dan bumi nggak ada. Ya, kalau Allah nggak ngomong, Allah nggak keluarin kalamnya, nggak keluarin kalimatnya, langit dan bumi nggak ada. Saya nggak nyembah langit dan bumi, tapi saya nyembah kalimat yang keluar itu dari Allah itu, Pak. Aduh, tololnya gila, nggak bisa ketolong nih. Ya. Babak belur kalian semua malam ini. Betul. Yang berfirman di situ adalah Allah di dalam Kejadian pasal 1. Sudah sangat jelas sekali. Firman menjadi terang, firman menjadi cakrawala. Artinya apa? Dari kesemua itu bukan hanya Yesus yang menjadi firman, dan yang saya garis bawahi dari voice note pertama yang yang pertama yang saya tanggapi, Anda mengaku menyembah firman. Gitu loh. Apakah lantas Anda juga menyembah terang, menyembah cakrawala, menyembah tumbuhan dan benda-benda penerang di cakrawala? Apakah demikian adanya? Karena Allah juga berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Lah itu juga termasuk firman Allah, hasil dari perkataan Allah. Allah berfirman, maka jadilah demikian, maka jadi. Nah, jadi tidak hanya Yesus, Pak. Bagaimanakah penjelasan Anda? Apakah Anda akan tetap menyembah firman ataukah hanya menyembah Yesus? Karena firman tidak hanya menjadi Yesus, Pak, melainkan juga menurut Kejadian pasal 1, firman juga menjadi terang, firman juga menjadi cakrawala, firman juga menjadi daratan dan lautan. Nah, apakah Anda menyembah itu semua atau hanya Yesus? Padahal di awal tadi Anda ngomong Anda adalah penyembah firman, Anda menyembah firman, begitu kan, Pak? Saya mau meluruskan ya, yang muslim-muslim di sini, yang badut-badut di sini ya. Firman itu berbeda dengan ciptaan ya. Firman dia bisa menghasilkan sesuatu, ya, bisa menciptakan sesuatu. Ya, ingat itu ya. Firman itu bukan ciptaan, tetapi firman itu keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah kata-kata Allah. Ya, ketika Allah berkata-kata, langit dan bumi jadi, maka ada langit dan bumi. Ya, tanpa berfirman, tanpa berkata-kata, nggak bakalan ada langit dan bumi. Ya, itu yang lempengnya itu ya, badut-badut semua. Nah, disinilah namanya ambigu dari penjelasan Anda ya. Di sini jelas sekali menurut Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah bla 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 bla. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala bla 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 bla. Jadi intinya dari ayat-ayat tersebut jelas otak manusia yang memakai logika sehat jelas bisa memahami bahwa firman menjadi terang, firman menjadi cakrawala, dan firman itu menjadi daratan, dan firman itu juga menjadi tumbuh-tumbuhan, dan firman itu juga menjadi benda-benda penerang di cakrawala. Jadi yang namanya firman itu bukan hanya menjadi Yesus, itu sudah sangat jelas sekali menurut penjelasan di Kejadian pasal 1. Jadi klaim Anda bahwa Anda adalah penyembah firman, apakah Anda juga menyembah tumbuh-tumbuhan? Apakah Anda juga menyembah cakrawala?
Apakah Anda juga menyembah daratan dan lautan, Pak? Anda katakan badut, padahal Anda sendiri badut gereja, Pak. Jelas firman itu bukan Allah, melainkan hanyalah perkataan Allah. Jadi logika cacat badut gereja semacam Anda, semisal seperti ini ya, dalam keimanan Anda, firman itu adalah Allah, iya kan? Kalau firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah Yesus, pastinya Alkitab atau Bible Anda itu isinya adalah firman-Nya Yesus. Nah kan, coba dipikir badut, coba mikir. Kalau firman sama dengan Allah dan Allah itu adalah Yesus, maka jadinya akan seperti ini. Seperti berikut ini, coba simak. Yesus berfirman sama dengan Yesus bertuhan. Nah, di dalam Bible itu firman-Nya Yesus, artinya Alkitab atau Bible itu Tuhannya Yesus. Begitukah? Coba mikir. Oke, badut, saran saya jadilah kalian 100% manusia ya. Biar kalian bisa berpikir sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi badut-badut Kristen seperti Anda pasti akan ngeyel ya, sebab yang ada di otak Anda, di otak orang Kristen hanyalah doktrin dan ayat yang paling fenomenal dan paling melekat di otak orang Kristen. Badut seperti Anda adalah ayat Yohanes 1 ayat 1 yang mana biasa tertulis seperti tadi yang sudah saya katakan di atas. Pada mulanya firman adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, ayat inilah kan yang menjadi andalan ya, yang menjadi favorit Anda ya, para badut-badut gereja. Nah, selain itu di dalam Yohanes 1:14 yang mana di sana tertulis firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan jadi kedua ayat tersebut ya sangat kalian jadikan favorit ya, sangat digemari, kalian gemari ya. Menurut mereka Yesus adalah Allah, seperti itu kan. Nah, jadi firman, dan firman itu adalah Allah yang menjadi 100% manusia. Coba dipikir ya, kalau Yesus adalah firman dan firman itu adalah Allah yang menjadi 100% manusia, kenapa Yesus yang konon adalah Tuhan yang menjadi 100% manusia masih menjadi penyampai firman Allah? Gak percaya? Coba simak ini, wahai badut gereja. Coba disimak Yohanes 12:49 dan 50. Yang 49-nya, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 50-nya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa atau Allah kepadaku. Lagi saya kasih bonus lagi, Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Lagi di Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 8. Jadi sebenarnya kalau badut-badut gereja seperti Anda mau berpikir, ayat-ayat yang sudah saya bacakan tersebut sudah cukup untuk membantah apa yang kalian imani selama ini. Kamu belajar bahasa Indonesia dulu ya, omongan doang sopan, otak kotor semua, otak bodoh ya. Makanya saya lempengin, saya luruskan otak kamu nih ya, firman kalamulo itu beda dengan yang dihasilkan oleh kalamulo ya. Kalamulo itu dia bisa menghasilkan sesuatu ataukah yang disebut dengan ciptaan ya. Saya kasih contoh ya, contoh pakai kamu punya saja lah, pakai Allahnya kamu aja lah. Allah kamu bilang kun fayakun. Kun fayakun itu ucapan Allah, kalimatnya Allah. Kemudian ada langit, ada bumi.
Langit dan bumi ini dihasilkan oleh apa? Oleh kalamnya Allah. Ya, jadi kalamnya Allah ini beda dengan apa yang dihasilkan, apa yang diciptakan dari kalamnya Allah. Masa nggak pintar-pintar sih? Makanya saya bilang, Mas, belajar bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Jangan belajar bahasa Arab. Ya, nantinya sama bahasa sendiri kamu nggak ngerti gitu loh. Ya, makanya saya bilang, Allah kamu itu kamu. Allah kamu itu ya, Allah kamu itu kan, Allah kan Maha Esa, satu doang, tauhid. Ya, tapi dia gunakan kata kami di dalam Al-Quran. Ya, itu saya sudah salah gitu loh. Kalau kalian terus-terusan belajar Arab-Araban ini, lama-lama bahasa sendiri kalian lupa loh gitu loh. Jadi semua asumsi Anda sangat bertentangan dengan penjelasan di Kejadian pasal 1, Pak ya, yang menjadi blunder bagi Anda di awal ketika Anda mengatakan Anda adalah penyembah firman ya, tetapi hanya menyembah Yesus. Kenapa tidak menyembah cakrawala, menyembah tumbuh-tumbuhan, menyembah daratan dan lautan, menyembah benda-benda di angkasa dan lain sebagainya? Karena Anda sudah malu sendiri ya, sudah malu. Di situ sudah sangat jelas sekali Kejadian pasal 1 bahwasanya firman tidak hanya menjadi Yesus. Nah, sekarang biar lebih jelas mengenai firman itu apa, coba Bapak buka ya. Bapak buka di Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Nah, apa kurang jelas Pak kalau firman itu adalah perkataan Allah ya, menurut Keluaran. Coba dibaca juga di Mazmur 33 ayat 8 dan 9 ya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Apa kurang jelas Pak? Firman itu memang perkataan Allah, karena Allah berfirman atau berkata-kata maka menghasilkan sebuah ciptaan. Dan karena Allah berfirman jadilah, maka jadi sebuah karya atau ciptaan atas apa yang telah Allah tetapkan. Coba dibaca juga ayat-ayat yang lain ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Perhatikan Pak, kata aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Kalau firman adalah Allah, memangnya Allah akan menaruh Allah dalam mulutnya siapa? Mulut Anda kah? Nah, coba dicerna baik-baik bunyi ayat tersebut ya, serta penjelasan yang sudah saya katakan, yang sudah saya jabarkan di atas ya. Saya rasa anak TK pun akan begitu mudah memahami makna dari firman tersebut Pak. Anak TK pun ngerti Pak ketika Anda di awal mengatakan Anda penyembah firman, tetapi kenapa tidak menyembah bumi, kenapa tidak menyembah lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda angkasa di cakrawala sebagaimana dijabarkan di Kejadian pasal 1 ya. Kalau Anda katakan ya, Anda menyembah Yesus, katanya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang berasal dari firman menurut Yohanes 1 ayat 1. Jadi firman kok dibilang Allah Pak? Kayak mana ini? Ada-ada saja Bapak ini ya. Coba Bapak baca deh. Saya kasih analogi sederhana ya. Sederhana banget. Ini anak TK pun bisa dengan sangat gamblang memahaminya ya. Suatu misal perkataanmu bisa menciptakan sesuatu ya. Anggap saja perkataanmu itu adalah firman, biar mudah untuk difahami. Suatu misal firman atau perkataanmu bisa menciptakan sesuatu pada saat kamu berfirman atau berkata, jadilah monyet.
Gedebruk, lantas monyet itu jadi dan hidup. Nah, apakah kamu adalah monyet, Pak? Anda sudah kena tampol, Pak. Ya. Suara yang keluar dari Allah itu menunjukkan, makanya saya bilang, aduh, saya jelaskan ke kamu ya, ulang ya. Kenapa Musa menyebut nama ya Tuhanku ketika mendengar suara Allah? Elia mendengar suara Allah, dia mengatakan ya Tuhanku, karena dia tahu apa yang keluar itu, firman yang dia dengar itu adalah Allah. Ya, Abraham jawab, ya Tuhanku. Karena apa? Karena Abraham mengenal, oh ini suaranya Allah, berarti ini Allah nih. Ya, masih mau ngelak lo? Hah? Udah berapa kali lo gue tampol? Hah? Dari suaranya itulah orang mengenal. Ya, makanya Tuhan lu itu tunjukin suaranya dong, biar nabimu kenal, ngajarin lu orang, biar lu orang ngerti. Ya, Tuhan lu aja nggak bisa ngomong. Tampol lagi aja mukamu. Bapak Pendeta Lolan yang terhormat, yang mengklaim diri penyembah firman, ya, supaya Anda tahu saja, Yohanes 1 itu adalah bukan perkataan Tuhan kepada Yesus atau perkataan Yesus kepada Yohanes, tetapi melulu cuma akal-akalan Yohanes, Pak. Ayat-ayat Yohanes 1:1-14 sesungguhnya berasal dari himne Platonis, ya, yang diperkenalkan oleh Philo dari Alexandria. Sedangkan mengenai ayat 15 sampai ayat 18, bagaimana pula ayat-ayat itu bisa ada di sana? Dari mana pula asalnya jika ayat 1-14 sendiri mentah-mentah adalah hasil jiplakan? Jadi saya coba kembali ke klaim awal Anda tadi, penyembah firman, tetapi kenapa hanya menyembah Yesus? Kenapa tidak menyembah? Di dalam penjelasan Kejadian pasal 1, tidak menyembah kepada bumi, lautan dan daratan, tumbuh-tumbuhan, cakrawala dan lain sebagainya. Padahal awal klaim Anda adalah menyembah firman. Kita lanjut, coba kita perhatikan baik-baik ya kalimat di dalam Yohanes yang saya katakan tadi, hasil jiplakan tersebut, ya. Pada mulanya adalah Logos dalam kurung firman. Logos dalam kurung firman itu bersama dengan Tuhan, dan Logos dalam kurung firman itu berasal dari Tuhan. Coba difahami, Pak. Jiplak pun disalah artikan, diplesetkan. Aslinya adalah Logos itu berasal dari Tuhan. Dan Yohanes kemudian mengadopsi himne ini dan menempatkannya sebagai pembukaan Injil Yohanes, lalu merubah kalimat Logos itu berasal dari Tuhan, diubah menjadi firman itu adalah Allah. Sudah jiplak, diplesetkan. Jadi plagiarisme dari pencaplokan ajaran Platonis oleh siapapun, ya, yang mengaku Yohanes ketika itu ke dalam Injil, itu dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus dalam bukunya The Confession of Saint Augustine di bawah subjudul Kitab Suci dan Filsafat Penyembah Berhala, sebagai berikut bunyinya. Book of the Platonists that had been translated from Greek into Latin. And then I read, no, ain't it in this word but much the same thought enforced by many various arguments that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Him nothing was made. Artinya begini, Pak, bukti filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, di dalamnya saya baca walaupun tidak sama persis, tetapi jalan pikirannya sama, didukung dengan berbagai argumen bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah dalam kurung dari Tuhan.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia dalam kurung firman, dan tanpa Dia dalam kurung firman tidak ada yang dijadikan. Catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible tahun 1970 halaman 203 memperkuat pendapat bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut. Aduh Pak, firman dengan bumi itu beda. Bumi ini ada karena firman. Saya ulangi ya, biar kamu ngerti. Kamu ini aduh, masa kamu kalah dengan saya baru lulusan SD? Ya, ketika Allah itu bersuara, Tuhan itu mengeluarkan kata-katanya nih. Dia ngomong nih, jadilah. Itu apa? Jadilah ini yang disebut firman. Ya, jadilah ini yang menciptakan terang, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, makanya orang Kristen itu percaya, Mas, ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dengan apa? Dengan berfirman. Karena firman Tuhan itu kekal, menghidupkan, bisa menjadikan segala sesuatu. Ya, kalau Dia nggak berfirman, nggak bakalan ada tuh langit dan bumi. Ya, langit dan bumi nggak ada, tapi firmannya itu ada gitu loh. Dia ngomong apa aja terserah Dia, Allah. Itu kata-katanya Dia, firmannya Dia. Firman itu ada di dalam dirinya Allah. Ya, tinggal Dia keluarin doang nih. Ya, Dia nggak keluarin, nggak akan. Kalau Dia nggak keluarin, nggak bakalan ada tuh langit dan bumi. Kalau Dia keluarin, baru ada. Ya, yang dikeluarin itu kata-katanya Dia, bukan langit dan bumi. Bego. Justru menurut penjelasan ya dari buku catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible terbitan tahun 1970 halaman 203 itu memperkuat pendapat bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi kitab Yohanes tersebut. Jadi sudah menjiplak himne Platonis lalu diplesetkan lagi. Di dalam John 1 ayat 1:18, the prologue is a hymn formally quoted in style, perhaps originally an independent composition and only later adopted and edited to as an overture to the gospel. Artinya Yohanes 1:1-18 pembukaan ini merupakan himne berbentuk syair, mungkin berasal dari karya bebas yang kemudian baru dikutip dan diedit untuk berperan sebagai pembukaan Injil. Nah, kalau kita coba artikan ayat pertama yang sudah diubah, sesuaikan yang sudah diubah dari himne Platonis yang asli oleh Yohanes. Dari aslinya logos itu berasal dari Tuhan, diubah menjadi firman itu adalah Allah. Sudah sangat melenceng jauh sekali. Jadi menurut kaidah bahasa Indonesia, maka kita dapat menduga kuat bahwa tujuan yang diinginkan oleh si penulis sebenarnya adalah agar kita mengerti bahwa firman itu adalah Tuhan, sebagaimana bunyi lengkapnya ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah jadinya tidak sesuai dengan apa yang diplagiat padamu awalnya. Tetapi tahukah Anda, Pak, bahwa di dalam struktur bahasa Indonesia kalimat itu sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa. Coba perhatikan ya, bila kita ganti kata firman menjadi Tuhan, atau sebaliknya deh, seperti kemauan penulis ya, maka ayat pertama pembuka kitab Yohanes itu akan berbunyi begini: pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah firman. Atau pada mulanya adalah Allah, Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Allah. Lantas menurut Anda apa arti kalimat itu, apa, Pak?
Nah, akan lebih repot lagi ya jika kita fokus pada kata bersama-sama dalam ayat tersebut yang jelas-jelas menunjukkan pengertian bahwa firman yang satu tidak sama dengan firman yang lain, atau Allah yang satu tidak sama dengan Allah yang lain. Setiap firman yang satu bersama-sama dengan firman yang lain menunjukkan bahwa di sana ada dua firman. Nah, demikian juga dengan kata Allah, Pak. Allah yang satu tidak sama dengan Allah yang lain, atau artinya di sana ada dua Allah. Nah, saya yakin Anda akan protes bahwa saya tidak boleh membolak-balik kalimat pertama Yohanes 1 itu seenak perut saya, semisal seperti itu. Baiklah, kita kembalikan saja pada susunan semula. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, bukankah tetap saja kalimat itu menunjukkan bahwa firman dan Allah tidak sama, alias dua hal yang berbeda, Pak? Dalam susunan ayat tersebut ada kata penghubung bersama-sama. Artinya jika saya berkata si iman bersama-sama si amin, maka anak TK sekalipun dapat mengerti bahwa si iman tetap si iman dan si amin tetap si amin, alias si iman bukan si amin. Jadi berdasarkan ayat yang ditulis di dalam Yohanes 1 itu jelas ditunjukkan bahwa firman tidak sama dengan Allah, atau dengan kata lain, firman bukan berarti Allah. Nah, itu dia. Anda sudah paham kan sekarang kan? Ya, Anda sudah paham kan apa itu firman dengan apa itu ciptaan? Makanya saya bilang, Pak, ya, kalau terlalu lama belajar bahasa Arab, Pak, lama-lama lupa bahasa sendiri loh, Pak. Ya, bisa-bisa Bapak malam tidur ngigaunya bahasa Arab loh. Ya, makanya saya bilang, Pak, jangan lupa ya, kita ini satu nusa, satu bangsa, ya, satu bahasa, bahasa Indonesia. Ya, jangan gunakan bahasa Arab terus, Pak. Ya, nanti malam Bapak ngigonya bahasa Arab. Ya, tiba-tiba yang datang Jibril lagi. Ya. Nah, itulah hibur diri Anda ketika tadi Anda mengklaim diri penyembah firman dan sudah mengakui bahwasanya firman tidak hanya menjadi Yesus menurut Kejadian pasal 1. Lalu ya itulah hibur diri Anda. Jadi derita Anda, Pak, tadi Anda mengatakan Anda penyembah firman, tetapi kenyataannya hanya menyembah Yesus, tidak menyembah apa yang diterangkan di dalam Kejadian pasal 1 bahwasanya berfirmanlah Allah maka menjadi bla 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 bla. Nah, Bapak tidak menyembah bla 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 yang sudah saya terangkan di atas ya, berupa daratan dan lautan, tumbuh-tumbuhan, cakrawala, bintang-bintang dan apa benda-benda angkasa dan lain sebagainya. Jadi inilah blunder ya, blunder Anda malam ini. Sudah pede, sudah bangga Anda mengatakan Anda penyembah firman, tetapi kenyataannya Anda tidak paham esensi firman itu menurut Kejadian pasal 1, bahwa saya sudah sangat gamblang diterangkan di situ. Firman tidak hanya menjadi Yesus, tetapi kenapa Anda hanya menyembah Yesus, Pak, tidak menyembah firman-firman yang lain? Nah, itulah yang jadi permasalahan. Sudah sangat jelas kalau di dalam bahasa Arab firman adalah perkataan Tuhan, tetapi ketika Anda membahas Yohanes 1 ayat 1 dan lain sebagainya yang merupakan ciplaan dari himne Platonis yang sudah diplesetkan ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa diplesetkan firman itu adalah Allah? Nah, disitulah, Pak, tadi sudah saya jelaskan di atas tentang penjabaran-penjabaran bahwa catatan kaki yang tidak dijadikan ayat pembuka Yohanes 1 ayat 1 itu jelas sekali menurut Bapak Gereja sendiri itu adalah hasil ciplakan dari himne Platonis, Pak. Jadi berdasarkan ayat yang ditulis dalam Yohanes 1 itu sendiri ditunjukkan sangat jelas sekali ya,
menunjukkan bahwa firman tidak sama dengan Allah, atau dengan kata lain, firman bukan berarti Allah, firman bukan berarti Allah. Sementara itu, dengan mengutip dari perbendaharaan bahasa Arab, Anda sekaligus juga suka sekali menyebut bahwa kalamullah itu adalah Allah, begitu kan? Padahal kalam itu bukan Allah dan Allah itu bukan kalam. Allah dan kalam jelas sekali berbeda, jelas sekali berbeda. Allah dan kalam adalah dua hal yang sangat berbeda, Pak. Jadi kesimpulannya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dengan sendirinya harus gugur demi menjunjung kesucian wahyu ilahi, martabat seluruh umat manusia, dan penghargaan sepantasnya kepada akal dan hati nurani setiap insan berdasarkan alasan sederhana seperti ini. Semisal bukan merupakan firman dari Allah kepada Yesus, bukan pula ajaran dari Yesus kepada Yohanes, tetapi ditulis atas inisiatif Yohanes sendiri, bahkan dengan cara plagiarisme dari kitab orang lain yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk memuja Yesus.